Ya, shalom Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Mari kita siapkan diri untuk kita baca dan kita merenungkan firman Tuhan di kesempatan hari ini dalam ibadah Minggu 5 Mei ya. Kita sudah ada di minggu pertama di bulan Mei pada hari ini. Dan mari kita siapkan diri untuk kita membaca firman Tuhan. Kita berdoa. Allah yang Rahman dan Rahim, pencipta langit dan bumi dan dengan segala isinya. Allah yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kami bersyukur hari ini kami boleh beribadah di hari Minggu pertama 5 Mei 2024. Terima kasih Engkau telah membawa kami sampai pada hari ini. Kami ada di bulan Mei, dan karena itu kami datang kepadamu. Kami rindu untuk membaca firman-Mu, mengurapi kami semua, membuka hati pikiran kami. Apa yang kami baca, apa yang kami dengar tidak untuk kami lupakan, tapi itu termaterai dalam hati kami dan menjadi rema dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Setiap kata kalimat yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah kata kalimat penuh kuasa, penuh urapan, yang mendengar diberkati, berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Engkau. Kami siapkan seluruh hidup kami untuk menerima kebenaran firman-Mu, dan berfirmanlah kepada kami. Kami sedia mendengarkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, kita baca di dalam 1 Tesalonika pasal yang pertama pada ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan iman-Mu, usaha kasih-Mu, dan ketekunan pengharapan-Mu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang iman-Mu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya di surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikian di 1 Tesalonika pasal 1 ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, surat 1 Tesalonika ini merupakan surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Kalau saudara lihat di ayatnya yang pertama kan, dari Paulus, Silwanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu.
Jadi dikatakan dari Paulus, Silwanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Lalu dikatakan kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, pada zaman Rasul Paulus, kota Tesalonika adalah kota perdagangan dan pelabuhan terkenal di provinsi Makedonia. Orang-orang Romawi memasuki Makedonia pada tahun 168 sebelum Masehi. Dan tidak lama kemudian Tesalonika menjadi ibu kota provinsi Makedonia. Pertama kali Rasul Paulus mengunjungi kota ini adalah pada perjalanan misinya yang kedua. Dia melayani di sana bersama dengan Silas. Di sana sudah ada rumah ibadat orang Yahudi, ya. Dan Paulus tinggal dan memberitakan Injil di sana beberapa waktu lamanya. Itu kalau kita lihat di Kisah Rasul pasal 17, saudara bisa baca di sana pada ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Nah, hasil dari pelayanan ini ialah banyak orang menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Nah, kalau saya bacakan untuk saudara di Kisah Rasul pasal 17 ayat 1, Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Jadi ada rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu. Perhatikan pada ayat 4. Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah. Dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Nah, kemudian Timotius kembali kepada Paulus yang telah pindah ke Korintus. Di Kisah Rasul pasal 18 ayat 5 dikatakan begini. Ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman, di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Dia membawa laporan yang sangat menggembirakan, ya. Di 1 Tesalonika 3 ayat 6 dikatakan begini. Namun sekarang Timotius telah kembali kepada kami dari tempatmu dan telah membawa kabar baik tentang iman dan kasihmu untuk kami, bahwa kamu selalu menyimpan kenangan yang baik akan kami dan rindu untuk bertemu kami seperti kami juga rindu bertemu denganmu. Tetapi juga ada beberapa persoalan dalam jemaat, baik tentang hal-hal yang menyangkut zaman akhir maupun hal-hal yang menyangkut etika kekristenan. Dalam 1 Tesalonika pasal 1 ayat 2 dan 3 bacaan kita tadi, kalau saya baca kembali dikatakan begini, kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Nah, di sini Rasul Paulus bersama teman-teman seperjalanannya dalam memberitakan Injil
mengucap syukur dan menyebut jemaat Tesalonika dalam doa mereka kepada Allah oleh karena pekerjaan iman, usaha kasih dan ketekunan pengharapan jemaat Tesalonika. Perhatikan kata pekerjaan itu berarti tindakan, perbuatan, atau perwujudan. Nah, kata usaha karena dikatakan di sini ya, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, lalu usaha. Nah, usaha berarti pelayanan, kerja keras, ya kan, kelelahan. Lalu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ada kata ketekunan berarti daya tahan, iya kan? Keteguhan, kesabaran. Nah, dengan demikian iman, kasih dan pengharapan seperti yang dituliskan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 13 ayat 13 sungguh-sungguh ada dan bertumbuh dalam kehidupan jemaat di Tesalonika. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, alangkah bersukacita dan melimpah dengan syukur hati seorang pembina rohani ya apabila orang-orang yang ia layani itu bertumbuh di dalam iman, kasih dan pengharapan kepada Yesus Kristus. Tidak hanya pembina rohani saja, tetapi Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari pembina rohani dan orang yang dilayani pasti sudah barang tentu senang, ya kan? Dan merindukan domba-dombanya itu hidup bertumbuh dalam iman, kasih dan pengharapan kepadanya. Karena itu pertanyaannya bagi kita adalah, sudahkah kita menjadi orang Kristen yang menyenangkan hati Tuhan dalam hal iman, kasih dan pengharapan kita kepadanya? Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, dalam ayat 4 dan 5 dikatakan begini, dan kami tahu hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Di sini Rasul Paulus menyatakan keyakinannya bahwa Allah telah memilih orang-orang percaya di Tesalonika sebagai umatnya. Kalau mereka bisa percaya kepada Yesus Kristus, itu bukan karena kepintaran Rasul Paulus dan teman-teman seperjalanannya ketika memberitakan Injil. Rasul Paulus hanya alat Tuhan untuk memberitakan Injil. Tetapi yang membuat orang-orang Tesalonika itu menjadi percaya adalah Allah sendiri melalui kuasa Roh Kudus. Amin. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, sebagai orang Kristen, kita harus menyadari bahwa keselamatan itu adalah karya Allah. Amin. Jangan tambahkan usaha atau pekerjaanmu atau amal perbuatanmu. Itu semata-mata adalah karya dan anugerah Allah. Kita bisa mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita bukan karena kehebatan dan kepintaran dari seorang penginjil ataupun kita yang menerima Injil itu, tetapi lagi-lagi saya tekankan di sini, Allah sendiri, yaitu Roh Kudus yang bekerja sehingga kita mampu mengambil keputusan untuk percaya kepadanya. Amin. Amin. Nah, pemahaman ini akan membuat kita terus-menerus mengucap syukur kepada Allah karena anugerahnya yang juga menghindarkan kita dari perasaan sombong di hadapan Allah ataupun manusia karena keselamatan yang kita terima. Amin.
Karena itu Bapak Ibu, saya tidak terlalu tertarik dengan yang namanya debat-debat iman Kristen itu ya. Kemarin baru terjadi debat antara ya Islam dan Kristen, tetapi sebetulnya menurut saya itu bukan mewakili Islam. Kenapa? Karena mereka itu di pihak Donditan itu kan hanya menyerang iman Kristen, dan itu kan tidak fair ya. Dan dari pihak pendeta Ezra Soru ya tidak menyerang iman Islam, ya kan? Tetapi menyerang pemahaman Dondi dan Umar itu tentang Yesaya 53. Bahwa mereka menyangkal iman Kristen mengatakan bahwa nubuatan yang ada di Yesaya 53 itu adalah tentang Yesus Kristus. Mereka katakan itu tentang Israel. Nah, ini menurut saya adalah debat yang tidak fair, ya kan? Karena mereka menyerang pemahaman iman Kristen yang mau mengatakan bahwa Anda salah, bahwa kekristenan itu salah. Apa yang tertulis di Yesaya 53 itu bukan bicara tentang Mesias, yaitu Yesus Kristus. Kita juga punya segudang pertanyaan-pertanyaan yang bisa menyerang umat Islam, ya kan? Tapi memang ya hari-hari ini saya lihat ya mereka itu apalagi mu'alaf begitu leluasa bicara tentang ya ketidaksetujuan mereka tentang Alkitab. Ya kan? Saya juga bisa sebetulnya ya untuk menyerang mereka tentang iman Islam, tapi saya tidak mau lakukan, ya kan? Dan kalaupun saya ada di situ dalam debat itu, walaupun kelihatannya menurut pihak Donditan itu bahwa ya pihak Kristen itu kalah debat, karena di akhir debat itu ada seorang yang kemudian menjadi mu'alaf gara-gara debat itu, padahal itu semua sudah settingan. Saya punya prinsip begini, saya itu jadi Kristen bukan karena debat ya, tapi melalui sebuah perenungan yang panjang ya, karena didahului oleh perjumpaan dengan Yesus, dan kemudian saya menemukan hidayah. Hidayah itu adalah keselamatan yang ditawarkan oleh Yesus di dalam Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi bagi saya tidak pengaruh lagi orang-orang berdebat. Mungkin orang Kristen sudah pergi meninggalkan iman Kristen. Saya tidak akan pernah meninggalkan iman Kristen. Ya kan? Kenapa? Ya karena saya mengalami perjumpaan. Dan saya tidak lagi percaya tentang apa yang tertulis di kitab suci saya yang lama itu. Saya tidak percaya lagi ya. Jadi untuk apa kita mau berdebat ya? Mereka bicara dengan pemahaman iman mereka, lah kita berbicara dengan iman kita yang didasarkan pada Alkitab. Sementara mereka itu adalah mu'alaf ya, yang tidak lagi percaya kepada Alkitab, ya kan? Karena mereka tidak percaya, mereka tinggalkan Alkitab. Ya sama dengan saya, ya fair dong saya bilang begitu ya. Karena saya tidak percaya lagi sana, maka saya tinggalkan. Dan saya menemukan iman yang baru di dalam Yesus Kristus yang didasarkan pada Alkitab. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Ya. Jadi kalau saya hari ini percaya, saya sering katakan bahwa itu bukan keinginan saya. Karena bukan kamu yang memilih aku, kata Yesus. Tetapi akulah yang memilih kamu. Ya secara logika mungkin kita akan menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Iya kan? Pasti banyak orang berbicara begitu. Tapi menurut saya orang yang menolak Yesus itu adalah orang-orang yang selubungnya masih ditutupkan, belum dibuka. Ya, Roh Kudus yang akan membuka itu. Ya. Nah, sama seperti apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, dan melalui juga bacaan hari ini kita diingatkan bahwa ya kita tidak boleh sombong ya di hadapan Allah ataupun di hadapan manusia karena keselamatan yang telah kita terima, karena itu bukan usaha kita, semua karena anugerah. Amin. Nah itu dia ya. Jadi
kita boleh menerima kebenaran Alkitab yang menegaskan bahwa Injil itu adalah kebenaran dan kekuatan Allah yang menyelamatkan. Baik, kita lanjut di dalam ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-10 di 1 Tesalonika pasal 1. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ayat 7, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Ayat 8, karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Di ayat 9, sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Ayat 10, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Nah, di sini Rasul Paulus menguraikan beberapa hal ya berhubungan dengan iman Kristen ya sebagai bukti bertumbuhnya iman, kasih dan pengharapan jemaat Tesalonika. Nah, uraian ini memberikan kita pemahaman tentang bagaimana sesungguhnya kehidupan orang Kristen yang sejati. Oleh karena itu, melalui firman Tuhan ini kita akan belajar ada 3 ciri yang harus nampak dalam kehidupan orang Kristen yang sejati. Yang pertama dikatakan di ayat 6, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi yang pertama adalah menerima firman Allah dalam segala keadaan. Amin. Dikatakan begini, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Perhatikan, kata penindasan berarti penganiayaan, tekanan, kesusahan, kesulitan. Amin. Nah, Rasul Paulus mengatakan bahwa dalam penindasan yang berat, kamu atau jemaat Tesalonika telah menerima firman Tuhan dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ini bukan tanpa alasan, saudara. Pernyataan Paulus ini berhubungan dengan keadaan di Tesalonika, di mana ketika Rasul Paulus memberitakan Injil di sana telah terjadi apa? Keributan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak percaya. Itu saudara bisa baca di 1 Tesalonika pasal 17 pada ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Jadi memang orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ini menyerang iman Kristen. Nah, apa yang disampaikan dalam debat antara Bapak Pendeta Isra Zoru dan Dondi Tan itu kita lihat ya. Akhirnya kan mereka yaitu dari pihak Islam itu kan dipermalukan. Ya kan? Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus tidak disenangi dan dibenci. Ini yang terjadi sampai hari ini. Ya, lihat kehidupan orang Kristen di negeri ini. Ya kan?
Kita mau beribadah saja ya, dipersulit ya. Haleluya. Mau beribadah kepada Tuhan kita, aduh, dipersulit tempat ibadahnya, ya kan? Lalu sementara ibadah dibubarkan. Haleluya. Hanya di Indonesia itu yang negara yang berketuhanan yang Maha Esa, tapi kok orang ibadah disuruh dibubarkan begitu ya. Tapi hari-hari ke depan gak boleh lagi, ada undang-undang yang mengatur. Ya tapi ya namanya juga Indonesia, saya pesimis itu diperlakukan. Ya seperti undang-undang penistaan agama yang saya sendiri mengalami, ya kan? 4 tahun 6 bulan di penjara. Padahal saya tidak sevulgar para mu'alaf itu bicara yang sembarangan mereka bicara. Tetapi karena orang Kristen itu tidak mau melaporkan. Percuma juga dilaporkan. Karena 156A KUHP itu diperlakukan secara tidak adil. Ya kan? Tajam kepada kelompok minoritas tetapi tumpul kepada kelompok mayoritas. Nah semoga ke depan semua menjadi baik ya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, pernyataan Rasul Paulus ini ya berhubungan dengan keadaan di Tesalonika, di mana ketika Rasul Paulus memberitakan Injil di sana terjadi keributan ya yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak percaya itu ya. Tetapi Bapak Ibu yang kekasih, dalam keadaan seperti itu iman, kasih dan pengharapan jemaat Tesalonika tidak mundur atau kendor. Sebaliknya, mereka mau menerima firman Allah dan kemudian bertumbuh dalam iman, kasih dan pengharapan kepada Yesus Kristus. Rasul Paulus juga menyatakan bahwa jemaat Tesalonika menerima firman Tuhan dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Artinya Roh Kuduslah yang memampukan, menguatkan, menghibur jemaat Tesalonika sehingga mereka tetap bertumbuh dalam iman, kasih dan pengharapan sekalipun dalam penindasan. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, penganiayaan, tekanan, kesusahan atau kesulitan dalam hidup ini sering membuat orang Kristen kecewa dan kemudian menyangkal imannya. Ketika mengalami suatu penyakit, kehilangan orang-orang yang dikasihi, kehilangan harta benda, doa atau kerinduannya tidak dikabulkan Tuhan, dihina dan dicaci maki karena mengikut Kristus, maka banyak orang Kristen yang iman, kasih dan pengharapannya kepada Yesus Kristus kemudian menjadi tumpul. Namun yang Tuhan mau dari kita sebagai orang percaya adalah mau menerima firman-Nya dalam segala keadaan. Bukan hanya ketika berada dalam suatu suasana yang senang atau melimpah dengan berkat. Namun juga ketika berada dalam masa-masa yang sulit atau teraniaya. Keadaan itu sudah saya alami. Saya ketika terima Yesus di awal-awal itu penuh dengan kesusahan. Tidak punya tempat tinggal, menggelandang. Ya kadang tidak makan. Ya entah mau tidur di mana, jalan terus. Ya tiba malam ya tidur di mana, saya berjumpa dengan malam itu. Ya makan di mana pokoknya nggak jelas, jalan aja. Keliling-keliling kota itu aja saudara ya. Nggak mandi juga ya. Ya saya pikir kambing aja nggak mandi tetap mahal harganya ya. Apalagi saya anak Allah, haleluya. Nah belum lagi saya di penjara ya. Masuk penjara jangan tanya dipukul atau tidak. Bukan dipukul lagi, dianiaya. Banyak penderitaan yang saya alami. Belum lagi Tuhan proses soal ekonomi. Sampai hari ini saya hidup tanpa gaji Bapak Ibu. Ya saya hidup tanpa gaji. Ya kalau orang lain punya gaji ya setiap bulan dia atur gajinya, dicukup-cukupkan ya. Bahkan ada yang belum habis uangnya sudah terima gaji karena ketemu bulan yang baru lagi ya. Kalau saya ya
hidup dari bulan ke bulan gitu saudara ya. Makanya kalau di Amerika itu sedang meneliti ada kemungkinan untuk hidup di bulan, saudara, kalau saya mah sudah hidup dari bulan ke bulan. Haleluya. Iya, tapi penuh dengan sukacita. Kasih, iman dan pengharapan saya tidak pernah kendor dari Yesus. Saudara bisa lihat kesaksian saya ya, bagaimana pengalaman bersama Yesus. Jadi saya tidak pernah mundur selangkah pun ya dari iman, kasih, iman dan pengharapan kepada Yesus. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, seorang tokoh dalam Alkitab yang menderita dalam mengikut Allah adalah Ayub. Ketika Tuhan mengizinkan Ayub harus kehilangan segala harta benda dan anak-anaknya, bahkan dirinya sendiri mengalami penyakit yang sangat parah, ia tetap percaya kepada Allah. Walaupun istrinya menyuruh Ayub untuk menyangkal imannya, namun Ayub sungguh teguh imannya kepada Tuhan dengan mengatakan, kalau kita lihat di Ayub pasal 2 ayat 9 dan 10, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Ini perkataan Ayub yang luar biasa. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita mungkin berpikir bahwa menerima firman Allah dalam segala keadaan adalah suatu hal yang sulit untuk kita lakukan. Memang hal itu pasti terjadi bila kita hanya mengandalkan kekuatan, pikiran atau akal kita sendiri. Namun dengar baik Bapak Ibu, bila kita menyadari bahwa kita telah menerima Roh Kudus yang memampukan, menguatkan dan menghibur kita dalam hidup ini, maka percayalah kita tidak mudah kecewa apalagi menyangkal iman kita. Kita pasti mau menerima firman Allah dalam segala keadaan. Amin. Kita pasti bertumbuh dalam iman, kasih dan pengharapan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, marilah kita memohon kekuatan dan penghiburan dari Tuhan dalam menjalani hidup kita sebagai orang Kristen. Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Itu yang pertama. Jadi saudara menerima firman Allah dalam segala keadaan. Yang kedua, kalau kita baca di 1 Tesalonika pasal 1 ayat 7 dan 8, saya akan bacakan. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Ayat 8, karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia, ya kan, dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Rasul Paulus mengatakan bahwa kehidupan jemaat di Tesalonika telah menjadi teladan bagi semua orang percaya di Makedonia dan Akhaya. Itu di ayat 7. Ya kan? Bahkan bukan hanya menjadi teladan saja, tetapi juga melalui kehidupan jemaat Tesalonika, maka di semua tempat firman Tuhan bergema dan iman mereka tersiar. Itu di ayat 8. Nah, yang menarik untuk diperhatikan adalah daerah Makedonia dan Akhaya yang disebutkan dalam teks ini. Bila kita perhatikan di peta perjalanan misi Rasul Paulus dalam memberitakan Injil, maka jarak antara Makedonia dan Akhaya begitu jauh. Pada saat itu, kebanyakan penduduk kedua daerah tersebut adalah orang-orang yang menyembah berhala. Jadi lihat, jarak antara Makedonia dan Akhaya itu jauh, dan orang-orang yang ada di kedua daerah itu
mayoritas adalah penduduk yang menyembah berhala. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, perhatikan bahwa iman jemaat Tesalonika tidak hanya bergema di kedua daerah tersebut, yaitu Makedonia dan Akhaya, tetapi di semua tempat. Di semua tempat di sini menyatakan daerah-daerah di luar daerah Makedonia dan Akhaya. Melalui firman Tuhan ini, kita juga bercermin dari kehidupan jemaat Tesalonika bahwa memberitakan Injil itu adalah tanggung jawab semua orang percaya dan didukung oleh kehidupan yang kudus, sehingga Injil yang kita beritakan tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ingat, memberitakan Injil adalah tanggung jawab semua orang yang percaya kepadanya, tapi juga harus didukung dengan kehidupan yang kudus. Sebab ada orang yang memberitakan Injil tapi hidupnya ya tidak kudus. Ya, kesaksian hidupnya hancur begitu ya. Sehingga tidak menjadi teladan. Ya kan? Bukan menjadi teladan tetapi menjadi sandungan. Nah, ini yang repot. Mungkin saudara pernah berpikir bagaimana caranya saya bisa memberitakan Injil sedang saya belum belajar teologi. Saya tidak ada waktu untuk pergi menginjil di daerah yang lain karena saya bekerja dan sebagainya dan sebagainya. Saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, dengar baik, memberitakan Injil itu dapat kita lakukan dimanapun kita berada. Mungkin melalui penyampaian berita Injil secara langsung, secara verbal, langsung kepada teman atau kenalan kita. Tapi juga melalui kehidupan kita yang menjadi berkat bagi sesama. Atau kita memiliki hati untuk mendukung pekerjaan penginjilan melalui doa atau dana untuk para hamba Tuhan atau misionaris yang sedang bekerja di ladang Tuhan. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memberitakan Injil. Rasul Paulus katakan, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Sebab memberitakan Injil itu adalah sebuah keharusan, wajib hukumnya. Dengan segala cara, ya kan? Pemberitaan Injil secara langsung, saudara mempersiapkan diri sebagai pendeta begitu. Atau saudara telah mengambil keputusan untuk menjadi misionaris, menjadi gembala sidang. Tapi mungkin saudara tidak punya minat di sana, tidak sekolah teologi. Bukan berarti saudara tidak bisa memberitakan Injil. Saudara sebagai seorang pekerja di dunia sekuler, saudara bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarmu, di kantormu, bosmu tidak pusing-pusing ya karena pekerjaanmu tidak selesai, ya kan? Itu sudah menjadi berkat dan engkau sudah memberitakan Injil. Engkau bisa juga menyampaikan kabar baik kepada orang-orang di sekitarmu. Atau saudara bisa mendukung kami di dalam doa. Saya adalah orang yang berada di garis terdepan dalam memberitakan Injil. Itu sudah komitmen saya. Memberitakan Injil bagi saya itu adalah sebuah keharusan ya. Itu semua wajib hukumnya bagi kita ya. Dan memberitakan Injil itu bagi saya adalah memberi hidup. Ya, saudara mendukung kami dalam doa. Doakan saya, keluarga saya, pelayanan saya ya. Atau jika saudara punya berkat yang melimpah, saudara bisa mendukung ya melalui donasi ke Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia. Jangan kepada saya saudara, kepada yayasan ya. Saudara, itu adalah bagian dari memberitakan Injil. Nah, jadi yang pertama adalah kita menerima firman Allah itu dalam segala keadaan. Yang kedua, bahwa kita memiliki kesaksian hidup yang memberkati. Nah, ini dia ya. Memiliki kesaksian hidup yang memberkati. Yang ketiga, kita baca di ayat 9 dan 10 dikatakan begini, sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kami
kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Yang ketiga saya mau katakan, memiliki pertobatan yang nyata. Amin. Ayat 9 ini dikatakan, bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah. Kata berbalik atau kembali, ya kan? Berbalik itu sama dengan kembali. Kata berbalik ini begitu penting untuk diperhatikan, di mana Rasul Paulus memberikan penekanan, yaitu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah. Berbalik dari berhala-berhala kepada Allah. Nah, tadinya mereka sudah membelakangi Allah dan mereka menyembah berhala, tapi sekarang mereka kembali kepada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, pernyataan ini menunjukkan suatu pola atau cara hidup yang jelas begitu berbeda dari sebelumnya. Kalau dulu jemaat Tesalonika menyembah berhala-berhala, maka sekarang mereka menyembah dan melayani Allah yang hidup dan yang benar. Mereka juga menaruh pengharapan mereka kepada Tuhan, di mana mereka menantikan kedatangan Yesus Kristus yang menyelamatkan mereka. Inilah pertobatan yang nyata dalam kehidupan jemaat di Tesalonika. Dulu mereka tersesat dan tidak tahu apa-apa. Namun sekarang mereka telah kembali kepada Allah yang hidup dan yang benar. Mereka tidak mau lagi menyembah dan melayani berhala-berhala itu. Tetapi mereka hanya mau menyembah dan melayani Allah yang hidup dan yang benar, sambil menantikan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, dengar baik. Orang Kristen sejati adalah orang yang menyadari dan memahami bahwa dirinya telah kembali kepada Allah yang hidup dan yang benar. Kesadaran dan pemahaman ini akan membuat dia melakukan segala yang Tuhan mau dalam hidupnya. Ia tidak lagi melakukan segala hal yang dulu ia lakukan sebelum kembali kepada Allah yang hidup dan yang benar. Sebagai contoh, tidak lagi pergi ke dukun atau kuburan untuk meminta pertolongan, tidak lagi percaya ramalan manusia, tidak lagi bersungut-sungut dalam hidupnya, dan tidak lagi melakukan segala hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Intinya bahwa orang Kristen sejati memiliki pertobatan yang nyata. Kesimpulannya adalah kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus, karena banyak orang yang telah mendengar firman-Nya dan menjadi pengikut Kristus Yesus di dunia ini, termasuk saudara dan saya. Amin. Maka itu jadilah orang Kristen yang sejati, yang mau menerima firman Allah dalam segala keadaan. Memiliki kesaksian yang hidup dan yang memberkati, dan juga memiliki pertobatan yang nyata. Dengan demikian, melalui kehidupan kita, orang lain dapat mendengar, percaya dan menyaksikan kasih Tuhan yang sungguh teramat besar. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, ampuni akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, angkat tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Segala berkat yang dari surga mengalir dalam hidupmu.
Di dalam nama Tuhan Yesus diberkatilah engkau, diberkati rumah tanggamu, diberkati suami istri, berkati orang tua anak cucumu, diberkati usaha bisnis, toko daganganmu, studi dan pelayananmu, lumbung-lumbungmu diberkati, buah kandunganmu diberkati, anak-anakmu anak-anak yang cerdas, generasi yang unggul, berkesempatan studi dalam dan di luar negeri, dapat beasiswa. Apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil, naik bukan turun, menjadi kepala bukan ekor. Tuhan menjaga keluar masukmu sekarang dan selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan memperbesar kapasitasmu, kekayaan bangsa-bangsa dipercayakan kepadamu, tidak ada pintu yang tertutup bagimu, tidak ada kuasa kegelapan yang bisa menyerang engkau. Tuhan selalu memberkati pekerjaan tanganmu, mujizat dan terobosan menjadi bagianmu, pengurapan dan otoritas ilahi ada dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berseru turunlah berkat, kasih setia, penyertaan, perlindungan yang sempurna, damai sukacita, kemuliaan, kemenangan dari Bapa Surgawi, dari Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus tercurah mengalir dalam hidupmu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya diberkati berkata amin.